Salam dalam kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tema: mengelola bukan merusak, menjaga alam Sumba hari ini dan masa depan. Pulau Sumba dikenal pulau terindah. Dari sabana yang luas, hutan yang lebat, sungai yang mengalir jernih, hingga kekayaan yang tersembunyi di dalam tanah seperti emas. Patut kita bersyukur, Tuhan Allah menciptakan bukan tanah kosong, Ia melengkapi dengan kebutuhan. Tuhan memberi hutan untuk kayu dan udara segar, sungai untuk air dan kehidupan, binatang untuk memenuhi kebutuhan pangan, serta kekayaan tambang untuk dimanfaatkan. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memperlakukan alam dengan baik sebagai sarana kehidupan? Atau kita kuasai atau dikuasai oleh keserakahan? Firman Tuhan ingatkan, Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden untuk mengusahakan, memelihara. Manusia diberi kepercayaan untuk mengolah, mengambil hasil alam boleh untuk kebutuhan, tapi harus sewajarnya. Kebutuhan hidup adalah wajar dan diizinkan Tuhan, tapi jangan serakah. Keserakahan itulah membuat alam rusak. Serakah karena manusia hanya berpikir hari ini. Kita menebang hutan tanpa penghijauan, mengotori sungai, mengeksploitasi emas dan hasil bumi secara membabi buta hanya demi keuntungan sesaat. Padahal hidup bukan hanya untuk hari ini, masih ada hari esok. Anak cucu kita telah membutuhkan air bersih dari sungai, membutuhkan udara segar dari hutan, memerlukan tanah yang subur untuk bertahan hidup. Jika kita habiskan hari ini, maka kita mencuri masa depan generasi berikut. Sidang Sinode ke-44 Tinggogi berbicara tentang merawat kehidupan. Semoga setiap keputusan dapat kita lakukan, baik untuk alam, sesama, dan taat, sehingga tidak sebatas keputusan. Mari kita ingat bahwa keserakahan tidak pernah membawa kedamaian, tapi kehancuran, bencana, banjir, hingga hilangnya sumber daya. Tuhan memanggil kita hari ini menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang tahu kapan harus mengambil dan tahu bagaimana merawat. Refleksi untuk kita, bagaimana sikap kita? Apakah tindakan kita didasari oleh kebutuhan atau sekadar keinginan dan keserakahan? Saat melihat hutan gundul atau sungai yang tercemar, apakah hati kita tergerak untuk merawatnya? Dan warisan apakah yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita kelak? Apakah alam yang kita rawat atau tanah yang terpelihara dan diberkati? Gunakan hasil alam dengan bijaksana dan secukupnya. Tuhan memberikan kita alam yang indah untuk kita olah, untuk kita nikmati. Karena itu patut kita bersyukur. Tolak segala eksploitasi yang berlebihan yang didasari rasa serakah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk alam ciptaan-Mu yang indah, untuk kami memelihara kehidupan. Ajar kami untuk bertanggung jawab ketika kesempatan Tuhan tempatkan kami di bumi ini, supaya kami memelihara kehidupan. Berkati kami, berkati pendengar sabda-Mu. Berkati semua orang yang terlibat di dalamnya untuk sungguh-sungguh menyadari akan tanggung jawab yang Tuhan embankan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Juliana A. Ambo.